Halo semua, balik lagi di belajar di rumah aja. Kita bakal ngebahas soal CLI pengantar asuransi jiwa. Ya, di video sebelumnya kita udah ngebahas sampai nomor 15. Jadi video ini kita lanjut nomor 16 sampai 30 ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nomor 16. Polis asuransi jiwa biasanya mencantumkan ketentuan tenggang waktu atau disebut juga dengan Grace period. Oke, ini juga sudah kita bahas sebenarnya ya di video Ya. sebelumnya di soal nomor berapa tuh lupa, grace period. Jadi di dalam grace period, selama masih dalam grace period, kita masih boleh membayar premi gitu ya, intinya ya. Biasanya berapa Istilahnya lama? tergantung dari polisnya. Ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari. Nah, grace period ini artinya si tertanggung ketika dia belum membayar premi, masa berlaku polisnya masih berjalan sampai dengan waktu yang ditentukan dalam polis. Misalnya tadi 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Oh ya, oke. Yang B, incontestable sudah juga. Ini yang selama Ya. periode tertentu, misal 2 tahun, tidak bisa disanggah kalau memang nggak terjadi apa-apa gitu ya. No. Pre-existing period, ini juga sudah dibahas. Jadi kondisi-kondisi sebelum periode asuransi itu akan dikecualikan. Free look periodnya apa? Free look period itu gini, karena polis itu dibuat oleh satu pihak, oleh perusahaan asuransi, artinya yang mengetahui betul isi polis itu adalah perusahaan asuransi. Nah, free look Betul. period ini adalah periode yang diberikan oleh perusahaan asuransi supaya calon tertanggung mengerti apa isi-isi dari ketentuan polis. Itu bilang free look period. Jadi ada kesempatan tertanggung untuk mempelajari isi-isi dari polis. Oh begitu. Oke. Lanjut nomor 17. 17. Premi life income with refund annuity yang manfaatnya diambil secara tunai akan lebih tinggi dibandingkan straight life annuity atau life income annuity with period certain karena Jawabannya yang A, yaitu manfaat life income with refund annuity secara tunai dijamin dalam jumlah tertentu. Nah, ini kenapa dibandingin annuitas-annuitas yang lainnya itu lebih mahal? Karena selain dia mendapatkan penggantian secara berkala seperti annuitas yang lain, apabila dalam masa pembayaran anuitas dia berhenti di tengah jalan dan jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan premi yang sudah dibayarkan oleh anuitan, selisihnya itu akan dibayarkan oleh kepada ahli waris oleh perusahaan asuransi. Itu makanya life income with refund annuity ini lebih mahal ketimbang dari anuitas-anuitas yang lain. Oke. Jadi jawabannya yang A ya. Coba yang B, C, D, E kita lihat deh. Yang B, manfaat straight life annuity hanya diberikan sampai anuitan meninggal. Betul. Betul, tapi nggak menunjukkan juga ya sebetulnya. Ya. Yang C, manfaat lifetime annuity with period certain lebih kecil dibandingkan straight life annuity. Itu juga betul sebetulnya, cuman kurang tepat aja. Kurang tepat. Oke, yang D, manfaat life income annuity with period certain lebih besar. Loh, lawannya nih. Salah ya, berarti yang D ya. Yang E, manfaat straight life annuity dan life income with refund annuity hanya diberikan sampai anuitan meninggal. Enggak ya, karena yang refund Ini sebenarnya jawabannya betul, tapi nggak betul sinkron juga ya. dengan pertanyaannya. Ya, betul. Pertanyaan ini kan membahas tentang income with refund annuity yang manfaatnya diambil secara tunai akan lebih tinggi Apa dibandingkan lebih tinggi? annuitas yang lain. Iya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang A. Lanjut. 19, istilah yang digunakan untuk kontrak di mana masing-masing pihak dapat melaksanakan kontraknya di depan hukum disebut. Jawaban yang tepat adalah yang D, valid. Valid kontrak. Ya. Jadi polis sebagai dokumen legal itu ada syaratnya. Jadi dalam perjanjian asuransi akan dianggap berlaku atau valid di depan hukum apabila memenuhi persyaratan yang pertama,
terjadi kesepakatan antara mereka yang mengikat diri, antara tertanggung dan pemegang polis. Yang kedua, kedua pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Jadi penanggung dan tertanggung atau pemegang polis, mereka sudah cakap di depan hukum, sudah dewasa dan tidak dalam masa pengampuan. Ya, tidak dalam pengampuan ya. Ya, Oke, kemudian yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum. Jadi nggak bisa perjanjian itu penjual belian ganja misalnya, atau perjanjian jual beli benda-benda hasil curian. Jadi dia sebabnya harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Oke, dan ini diatur di KUH Perdata ya? KUHP betul. Perdata pidana, perdata kan? Perdata. Oke, di KUH Perdata. Oke, yang ABC, ini sih pengecoh aja ya, voidable, void, value. Void itu ada. Jadi ada status juga? kontrak itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu tadi. Status kontrak kalau ini. Void itu masuk ke dalam jenis status kontrak. Void itu artinya adalah batal. Kalau void ad initio, dia batal sejak awal. Kayak tadi itu sebabnya tidak halal atau perjanjian itu merupakan perjanjian yang bertentangan dengan hukum, yaitu statusnya adalah void ad initio atau batal sejak awal. Ada juga namanya voidable, dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat suatu kontrak. Nah, perjanjian asuransi ini statusnya bisa valid atau voidable atau void, tergantung dari kondisinya. Kalau yang value, nggak ada value? Value tidak ada. Oke, berarti yang pengen value ya. Oke, jawabannya adalah valid. Nomor 20. Manfaat tertentu yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis yang polisnya sudah memiliki nilai tunai dan perusahaan tidak menyerahkan nilai tunai tersebut. Disebut C, non-forfeiture benefits. Maksudnya gimana sih nih manfaat tertentu yang diberikan? Manfaat tertentu yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis yang polisnya sudah memiliki nilai tunai dan perusahaan tidak menyerahkan nilai tunai tersebut. Kayak gambarannya yang kemarin aku jelasin. Jadi polis asuransi jiwa itu kan jangka panjang. Ini kita bahas polis yang memiliki nilai tunai. Nah, ketika misalnya anggaplah suatu polis A, dia sudah memiliki nilai tunai sejak tahun kelima. Artinya ketika si tertanggung tersebut memutuskan untuk mengakhiri asuransi, dia sudah bisa mendapatkan pembayaran nilai tunai sejumlah tertentu, walaupun jumlahnya itu mungkin akan lebih kecil daripada premi yang dia sudah dia bayarkan. Nah, di sini tuh mungkin maksud soalnya seperti ini. Sudah ada nilai yang sudah bisa diterima oleh si tertanggung, tetapi perusahaan asuransi tidak membayarkan. Tidak membayarkan karena polis masih berjalan. Tidak ada penebusan polis, tidak ada pembatalan polis, seperti itu. Nah, ini dalam hal ini nilai tunai tersebut disebut dengan non-forfeiture benefit. I see. Jadi jawabannya C ya, non-forfeiture benefit. Policy loan nih pinjaman polis ya. Sudah di soal-soal sebelumnya ini. Settlement option. Settlement option ini di kerugian juga ada ya dia settlement option. Cara pembayaran. Ya. Dia mau digantinya seperti apa? Tunai kah atau dalam bentuk apa? Kalau di asuransi jiwa, settlement optionnya memang bisa gimana aja? Bisa gini, yang aku tahu ya dalam prakteknya, dia bisa dibayarkan secara tunai. Sekarang mungkin udah jarang ya, tunai itu maksudnya transfer, atau sejumlah nilai tersebut bisa dibelikan untuk asuransi yang lain. Misalnya dia punya asuransi sekaligus, asuransi pesangon sekaligus. Nah, asuransi pesangon sekaligus itu bisa dibelikan, nanti nilainya yang dia dapatkan bisa dibelikan dengan anuitas. Jadi dia sebetulnya didaftarkan oleh perusahaan itu pesangon nih sekaligus, tapi kebutuhan dia itu adalah anuitas secara berkala setiap bulan. Akhirnya dia membelikan hasil pesangon itu secara otomatis dia akan membeli anuitas. Itu juga bisa.
Oke. Cash value ini nilai tunai ya? Jadi, nah betul. Tunai, oke. Reduce paid up insurance. Reduce paid up itu seperti yang B. Settlement option itu pengertian lainnya dari reduce paid up. Jadi kayak yang aku jelasin tadi, apabila si tertanggung tadi dibelikan manfaat polis pesangon, misalnya jumlahnya sekaligus, tapi dia memutuskan untuk membeli suatu asuransi yang nilainya lebih kecil daripada nilai sekaligus itu. Kayak tadi anuitas misalnya. Anuitas kan nilainya berkala bulanan. Seperti itu. Oke. Jadi jawabannya adalah C, non-forfeiture benefit. Nomor 21. Dalam polis-polis asuransi selalu tercantum penyebab-penyebab apa saja yang dijamin, yang merupakan penerapan prinsip. Oke, jawabannya yang C ya, Proxima. Jadi ini sama kayak di asuransi umum maksudnya, Proxima. Iya, Proxima Cost. Proximate cost ya maksudnya ya? Iya. Jadi dalam penerapan mekanisme. Aneh juga ditranslate ini ya. Iya, ini disadur ke bahasa Indonesia. Jadi dalam penerapan mekanisme transfer risiko, kita punya beberapa prinsip yang harus dipenuhi kan ya. Yang pertama adalah utmost good faith. Itu kita sekalian bahas pilihannya. Yaitu prinsip etikat terbaik di mana tertanggung dan penanggung sama-sama harus mengikuti etikat yang baik dalam melakukan perjanjian asuransi. Si tertanggung harus menyampaikan material fact, terus si penanggung pun juga tetap harus nggak ingkar janji, dia tetap harus bayar klaim sesuai dengan yang dipertanggungkan. Terus yang kedua ada prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest, di mana si tertanggung akan mengalami kerugian apabila terjadi sesuatu atas benda yang diasuransikan, atau kalau di jiwa, atas jiwa yang akan sakit atau akan meninggal. Dia memiliki ketergantungan keuangan terhadap orang tersebut. Yang ketiga, ada prinsip ganti rugi atau indemnity. Sebetulnya dalam prinsip indemnity ini, tertanggung tidak akan mendapatkan lebih dari kerugian yang menimpa dia. Cuman saja dalam asuransi jiwa seseorang itu kan nggak bisa kita ukur nilainya berapa. Yang bisa kita ukur adalah pada saat proses underwriting, seberapa kemampuan si jiwa itu untuk menghasilkan uang, itu yang kita ukur. Makanya kita butuh informasi-informasi keuangan, kemampuan keuangan si tertanggung, seperti itu. Lalu yang keempat ada prinsip kontribusi dan subrogasi. Itu sebetulnya bagian dari indemnity. Dia bisa kontribusi dan subrogasi. Tujuannya itu tadi, bahwa tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian lebih dari kerugian yang dia terima, seperti itu. Dan terakhir nih tadi Proxima Cost, yaitu prinsip penyebab utama terjadinya risiko. Misalnya nih, aku kasih contoh ya. Misalnya seorang tertanggung, dia mengaku tidak memiliki penyakit jantung misalnya. Lalu dia kaget jatuh dari tangga, terguling, lalu dia meninggal. Nah, di sini kita pada saat proses kan harus tahu penyebab terdekat terjadinya kematian si tertanggung ini apa? Apakah karena dia jatuh terus dia meninggal, atau karena dia kaget terus dia serangan jantung lalu terjatuh? Nah, disinilah fungsinya dari teman-teman di klaim untuk mencari tahu penyebab terdekat terjadinya kematian itu apa. Gitu. Maka kadang diadakan investigasi dan sebagainya. Karena kadang proximate cost tuh nggak mudah diketahui gitu ya. Karena dan harus secepatnya diinvestigate ya. Betul. Karena proximate cost itu adalah penyebab yang paling aktif dan efisien. Kadang-kadang kejadiannya adalah seolah-olah bersamaan gitu, semua kejadian menimpa. Itu yang susah kita lihat sebetulnya. Oke, jadi jawabannya adalah Proxima alias proximate cost. 22. Contoh dari bahaya fisik, physical hazard,
yang dapat memengaruhi risiko dari calon tertanggung adalah Yang B ya, jawabannya riwayat penyakit. Coba kita bahas satu-satu. Wah, Geledek mau hujan. denger ya? Iya. Udah hujan. Oh, udah hujan. Udah. Di sini panas banget. Oke. Mudah-mudahan segera sampai sini. Amin. Terus, oke, sebelumnya kita bahas dulu ya. Hazard itu terdiri dari 3. Yang pertama ini physical hazard, yang kedua moral hazard, yang ketiga morale hazard. Nah, yang pertama physical hazard itu apa sih? Sebetulnya dia lebih gampang, lebih kelihatan. Kalau di kendaraan mungkin physical hazardnya ya mobil, kondisinya seperti apa. Nah, kalau ini di asuransi jiwa, physical hazardnya ya tentu jiwa si orang itu, fisiknya si orang itu, kesehatannya seperti apa, terus pekerjaannya apa. Kenapa pekerjaan itu masuk ke physical hazard? Karena apabila dia tereksposur oleh risiko-risiko yang menyebabkan kondisi kesehatannya itu menurun, tentu itu akan meningkatkan risiko kematian dari si tertanggung tersebut. Gitu. Makanya pekerjaan termasuk ke physical hazard. Terus tadi moral ya, moral hazard itu lebih ke itikat seseorang sih, lebih ke dia itu jujur atau enggak. Ya. Terus mengungkapkan fakta material itu tadi. Dia itu benar nggak sih bilang kalau dia itu nggak punya penyakit jantung, tapi dia itu ternyata punya penyakit jantung, atau gini mungkin, oh gue ini nih udah punya riwayat sakit jantung, gue beli asuransi deh gitu. Itu lebih ke moral hazard. Atau gue penghasilannya 10 juta, tapi gue tulis di situ 20 juta untuk menaikkan manfaat asuransi misalnya, itu juga namanya moral hazard. Itu makanya kenapa pada saat proses underwriting itu memerlukan informasi finansial dari calon tertanggung, kayak gaji misalnya. Gajiku 10 juta, terus aku daftar asuransi, aku tulis di situ gajinya 20 juta dengan motif bahwa kalau penghasilanku lebih besar, aku berhak untuk mengajukan nilai pertanggungan yang lebih tinggi gitu. Nah, kan kita nggak tahu nanti ada motif apa di balik itu. Mungkin ada peningkatan risiko, atau dia memang sudah tahu bahwa dia itu bakalan nggak lama lagi misalnya hidupnya, terus dia dengan meningkatkan uang pertanggungan, dia akan mendapatkan nilai uang pertanggungan yang lebih besar, seperti itu. Lalu ada juga yang disebut dengan morale tadi, morale hazard. Itu lebih ke kelalaian si tertanggung karena dia sudah merasa ditanggung oleh asuransi. Misalnya dalam kendaraan bermotor, karena dia sudah memiliki polis kendaraan, dia jadi, gue kayaknya nggak perlu terlalu patuh deh. Harusnya gue servis motor atau servis mobil secara rutin, enggak ya, orang udah ada asuransi, jadi kalau rusak juga gue bakalan ditanggung, ngapain gue servis motor, bakal ngeluarin duit juga gitu. Itu ke morale seperti itu. Oke. So, coba kalau jawabannya jadi yang B ya. Ya, riwayat penyakit. Oke, kalau yang A, riwayat pendidikan, itu lebih ke moral. Walaupun nggak ada kaitan nggak masuk kemanapun ya sebetulnya. Kalau di underwriting dia nggak akan masuk menjadi kelas-kelas risiko, itu nggak meningkatkan atau menurunkan risiko riwayat pendidikan ini. Ya. Posisi kekayaan? Posisi kekayaan sebetulnya lebih ke ini sih, penghasilan dia sih, bukan posisi kekayaan dia berapa gitu. Catatan kriminalitas, moral ya? Ini masuk ke moral, ya. Mungkin nambahin, ini kan hazard. Nah, ada juga yang namanya peril. Ini biasanya melekat ya satu sama lain, peril dan hazard. Kalau peril itu adalah kejadiannya yang menyebabkan loss. Kalau di asuransi umum berarti kebakaran misal. Kalau di asuransi jiwa berarti tadi ya misal serangan jantung kayak gitu-gitu ya. Itu peril berarti. Nah, kalau hazard ya ini faktor-faktor yang bisa memengaruhi baik buruknya peril, dampaknya kalau kejadian. Misalnya riwayat penyakit. Nah, dia sudah punya riwayat penyakit jantung. Berarti ada hazard yang bisa meningkatkan dia bakal kena penyakit jantung lagi. Peril penyakit jantung, gitu ya.
Ya. Oke. 23. Di dalam kontrak asuransi, penanggung membayar manfaat asuransi dan pemegang polis harus membayar C. Premi. premi. Udah jelas ya. Premi straight lah ya, Ya. nggak Ya. straightforward banget membayar premi. Bukan membayar biaya, bukan membayar risiko, apalagi membayar klaim. Udah jelas di soalnya manfaat asuransi, klaim. Jawabannya C, premi. 24. Anuitas yang dibayarkan untuk suatu jangka waktu tertentu, baik anuitan hidup atau sudah meninggal disebut anuitas. Ini udah kita bahas juga kemarin, Andi. D ya. A. Anuitas pasti. Oh, anuitas pasti ya. Oh, sorry. Ya, atau annuity certain. Bahasa Bukan yang Inggrisnya. D, hidup dengan periode pasti. Bukan. Anuitas pasti. Anuitas pasti itu kayak soal nomor 5. Kita kemarin juga udah jelasin soal nomor 5. Anuitas yang dibayarkan untuk jangka waktu tertentu, baik anuitas hidup ataupun meninggal. Misalnya, dalam polis anuitas itu, si perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayar selama periode 10 tahun sejak si anuitan ini selesai bekerja atau purna bakti. Nah, jadi apabila di tahun ke-5 dia meninggal dunia, maka tahun ke-6 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-10, manfaat itu tetap dibayarkan kepada orang yang ditunjuk atau kepada ahli waris. Oke, oke. Kalau dia masih hidup sampai 10 tahun, berarti dibayarinnya tetap ke anuitan. Anuitan, ya. Oke, anuitas pasti ya jawabannya. Oke, lanjut. 25. Pada anuitas ditunda kumpulan atau group deferred annuities, perusahaan asuransi akan menerbitkan polis induk untuk Jawabannya yang A, sponsor program. Nah, untuk sarana pendanaan yang disediakan perusahaan asuransi jiwa itu terdiri dari 5. Lumayan panjang penjelasannya. Nanti teman-teman bisa lihat penjelasannya di sini. enam. Terminologi yang sering digunakan di lingkungan industri jasa keuangan, di mana 2 atau lebih perusahaan bergabung dan bekerja sama dalam menjalankan bisnisnya disebut D, konsolidasi. konsolidasi. Ya. Apa bedanya dengan merger? Merger bukan bergabung juga. Jadi satu perusahaan. Jadi, konsolidasi itu bisa 2, bisa merger atau akuisisi. Oh, oke. Jadi dengan adanya konsolidasi, jumlah perusahaan asuransi akan menurun, tapi ukuran perusahaannya akan semakin besar. Jadi kalau di merger kan 2 perusahaan asuransi, tapi jadi satu perusahaan asuransi berkurang, menurun, tapi jumlah kekayaannya akan menjadi lebih besar karena modalnya digabung. Kalau di akuisisi kan 2 gitu, dia 2 perusahaan asuransi dijadikan satu perusahaan asuransi, ya di akuisisi membentuk satu perusahaan asuransi, lalu modalnya menjadi lebih besar. Gitu. Kalau yang C, konvergensi, ini mah nggak ada ya istilah ini ya? Nggak sih. Di bukunya nggak ada sih. Oke. Mungkin sekilas ya, bedanya merger dan akuisisi, kita ulang lagi. Kalau merger itu adalah 2 perusahaan bergabung jadi satu. Kalau akuisisi adalah salah satu perusahaan mencaplok gitu ya istilahnya, mencaplok perusahaan lainnya. Biasanya dengan cara membeli saham mayoritas. Gitu. Lanjut, 27. Menurut Thomas Patrick, asal muasal asuransi syariah adalah adanya kebiasaan suku Arab yang memberikan uang darah atau diat kepada ahli waris yang terbunuh sebagai kompensasi dari saudara terdekat pembunuh yang disebut Jawabannya yang B, akilah. Akilah. Nah, ini aku bacain potongan yang ada di buku ya. Jadi menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata akilah berarti asabah
yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari Aqilah adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar waris korban. Jadi itu kayak sejarahnya mungkin seperti itu. Oke, jawabannya Aqilah ya, B. Kalau yang A, akikah. Ini kalau anak lahir di dipotong kambing gitu ya, itu namanya akikah. Yang cowok 2, yang cewek 1 ya. Akikah, dan harusnya pakai ki itu, bukan pakai k. Akikah. Iya. Ya. Halal, haram, ya ini hukum Islam, halal, haram. Ya. Lanjut 28. Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah asuransi takaful yang berasal dari kata takafala, syatakafalu yang berarti saling menanggung. Saling menanggung. Iya. Oke. Mungkin kalaupun kita nggak tahu artinya, kita bisa ngira-ngira sih ya, kayak takafala, syatakafalu, saling menanggung. Mungkin kalau agak mengecoh tuh yang halal menghalalkan, kayak takafala, syatakafalu gitu. Halal menghalalkan itu kayak orang nikah ya? Halal menghalalkan. Iya. Apa ya bahasa ininya? Halal bihalal, halal menghalalkan tuh. Artinya, ya kalau nggak salah itu. Gitu. Oh, baru tahu gue halal bihalal itu kan itu halal menghalalkan. Halal menghalalkan. Habis lebaran kan biasanya halal bihalal. Halal bihalal. Gitu. Jadi tidak jawabannya C ya. Saling menanggung. Takaful artinya itu ya, berarti saling menanggung itu ya. Saling menanggung. Oke. Lanjut 29. Menurut jumhur ulama, kata tabaru didefinisikan sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan C. Hidup. Penjelasannya, jumhur ulama mendefinisikan tabaru dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela, tanpa ada paksaan. Oke. Jadi dalam hidup ya, ini menurut jumhur ulama. Nah, soal terakhir 30. Menurut Ibnu Hazmi, ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli atau penjual tidak tahu apa yang dijual, disebut goror. Goror ya. Oke. Ketidakpastian ya dia, kalau mungkin bahasa Indonesianya ya. Iya, enggak pasti, enggak jelas gitu loh, goror. Makanya, goror, maisir. Ya, goror, maisir, riba, ini yang membuat asuransi konvensional tidak sesuai dengan hukum Islam ya. Makanya ada asuransi syariah. Gitu. Goror itu tadi tidak jelas, jadi kita nggak tahu apa yang dijual, apa yang mau dibeli. Riba ini semacam bunga gitu ya, pelipat gandaan nilai. Oke. Maisir, perjudian ya. Perjudian. Haram nih hukum Islam, haram, mubah juga hukum Islam. Oke, akhirnya selesai juga kita belajar di rumah aja. CLI, pengantar asuransi jiwa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya, Karin. Ya, pastinya manfaatkan waktu stay at home dengan baik. Betul. Masih ada waktu sampai bulan Juni, manfaatkan baik-baik. Diulang-ulang lagi aja videonya. Kalau ada yang kurang jelas, komen aja. Nanti pasti kami balas ya. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, atau mungkin kita ada yang salah jawab, koreksi aja, nggak apa-apa ya. Ya, bisa dikoreksi. Ya, sama-sama belajar. Betul. Oke, thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kalian yang lain juga. Akhir kata, di rumah aja dan salam asuransi.